wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 kelas 2 sehat semuanya? Sehat. Sebelum dimulainya pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya presensi dulu. Yang nggak masuk hari ini, Nak? Siapa yang nggak masuk? Sekretarisnya siapa? Yang nggak masuk siapa, Mbak? Iya semua. Semalam ada yang belajar materinya sekarang tentang apa? Tentang biografi. Oke, kemarin kita belajar tentang biografi ya. Karena biografinya sudah, banyak yang sudah mengumpulkan, yang belum mengumpulkan saya tunggu besok ya. Ya. Sekarang yang kita akan pelajari adalah puisi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu istilah puisi? Sudah ada, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan puisi ya. Di SD, SMP ada yang pernah membaca puisi di kelas ini? SD siapa katakan? Oke, Intan, ada lagi yang pernah membaca puisi? Tidak harus lomba, yang pernah membaca puisi di depan kelas siapa? Ada lagi? Saya Intan? Gak ada? Sekarang bisa tanya, ada yang tahu istilah dari puisi? Rek, sebelumnya ada yang tahu? Tidak ada? Oke, saya jelaskan istilah puisi ya. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poema atau membuat atau poiesis atau pembuatan. Sementara itu, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah poetry sebagai bentuk jenis sastra. Dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau ada yang bilang KBBI itu singkatannya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. EYD? Ada yang tahu EYD dalam bahasa Indonesia? Ejaan yang Oke, dalam KBBI puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lari dan bait. Apakah sudah tahu apa itu irama, matra, rima, lari dan bait? Kepo enggak? Pengen tahu kan enggak? Ya. Saya kasih tahu ya, silakan boleh dicatat atau boleh dibuka buku AKS-nya. Nanti silakan dicatat di akhir pembelajaran yang bisa. Irama atau ritme adalah naik turun, keras lembut, tinggi rendah dan panjang pendeknya intonasi dalam puisi. Biasanya irama akan terlihat ketika seseorang membacakan sebuah puisi. Nah, irama atau ritme ini tidak akan kalian tahu kalau kalian tidak praktek langsung untuk membaca puisi ya. Nanti saya kasih contoh bisa dulu yang membaca puisi. Kalau nanti kalian membuat kelompok, biasanya masing-masing berapa kelompok? 5 ya, 5 atau 6 orang buat kelompok. Yang cowok boleh bicara dengan jadi satu, nanti kesulitan buat puisi dengan tema bebas dan boleh dibacakan perwakilan satu kelompok, satu orang maju depan. Oke, terus yang kedua ada rima atau saja Rek. Apa itu Bu? Rima atau saja adalah pengulangan bunyi yang berada di bagian akhir lari dalam puisi. Dahulu rima dalam puisi terikat seperti AB ya, sajaknya AB. Namun ini banyak puisi yang menggunakan rima bebas tanpa adanya pola. Makanya sekarang membuat puisi itu lebih mudah karena tidak terikat rima yang saja AB. Yang ketiga ada matra. Matra adalah jumlah suku kata dalam setiap baris puisi. Nah, yang biasanya tertukar sama lari ya. Kalau lari itu gabungan beberapa kata yang membentuk satu baris dalam puisi. Terus bait apa Bu? Saya tahu bait tapi saya nggak tahu artinya nih Rek. Bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris seperti pantun yang terdiri atas 4 baris. Kalau puisi itu kan pasti 4 baris ya. 4 baris nanti baru lagi, 4 baris nanti baru lagi ya. Oke.
agama. Jadi berbentuk baris-baris yang empat tadi ya, yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Oke, yang kedua, diksi yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kias, padat, dan indah. Ada yang tahu diksi? Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk mempermudah pemaknaan atau memperindah kalimat di dalam sebuah puisi. Tadi dapat nomor berapa? 3 ya. Penggunaan pelambangan dan majaz sangat dominan dalam bahasa puisi. Mohon maaf, bisa mungkin tulisnya typo ya. Jadi seperti itu. Oke, yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan tersajakan. Oke, yang kelima, setting alur dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan, dan yang keenam, ambiguitas itu apa Bu? Memberikan banyak penafsiran. Jadi puisi itu biasanya membuatkan biasanya kalian membuat puisi itu dengan kata-kata atau dengan itu penafsiran yang mungkin tidak banyak orang tahu, atau bahasa-bahasa dalam bahasa Indonesia yang mungkin kalian nanti ada lihat di Google searching ya, nan indah, nan kokoh, nan elok, lah itu elok apa, nah seperti itu. Halo Mas yang belakang kok tidur? Oke, wes. Tadi ada diksi sama majaz, nah ini majaz Jadi kan pasti kalian tahu diksi itu apa, atau Bu? Majaz itu ada apa atau Bu? Nah ini majaz adalah ungkapan bahasa yang dituliskan dengan maksud memberikan efek keindahan atau pencitraan kepada pembaca. Oke, jadi saya ada yang ditanyakan. Kalau enggak, saya lanjut ke unsur pembangun puisi. Nah ini silakan dibaca, Mas, biar nggak ngantuk. Silakan lanjut ke depan. Bajunya digunakan ya. Tangannya kenapa? Saya dari dulu itu belum sembuh. Bunyi dan makna, pemilihan kata, puisi terbentuk dari unsur utama kata. Pemilihan kata yang tepat sangat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur lain. Oke, stop. Yang pertama, unsur intrinsik dalam puisi ada pilihan kata. Puisi terbentuk dari unsur utama kata. Nggak ada kata yang nggak jadi puisi. Pemilihan kata yang tepat sangat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur lain. Oke, yang kedua Mas. Lari kata baris merupakan bagian penyusun puisi lain. Lari dalam puisi dapat berupa satu kata atau bisa berbentuk frasa ataupun berupa satu kalimat utuh. Oke, lari atau baris merupakan bagian penyusun puisi lain. Lari dalam puisi dapat berupa satu kata, bisa berbentuk frasa ataupun berupa satu kalimat utuh. Ya, seperti contoh-contoh puisi ada di LKSK yang bisa dibuka. Nanti silakan kalau sudah berkelompok, saya suruh mengerjakan membuat puisi. Silakan lihat referensi di Google ya. Jadi HP digunakan hanya untuk membuat Google mencari referensi. Yang ketiga, baris merupakan kumpulan dari lari atau baris yang tersusun secara harmonis. Ini dapat ditimbulkan oleh huruf kata-kata yang disebut terima atau saja, dan ada pola bunyi yang menimbulkan pergantian nada tinggi atau rendah yang disebut irama atau ritme. Irama atau ritme yang bisa dijelaskan ya, nanti bisa contohkan untuk bisa membaca puisi. Makna merupakan unsur yang mengandung tujuan dari pemilihan kata serta membentukkan lari dan balik, dan juga bisa menjadi isi dan pesan dari puisi tersebut. Terima kasih Mas. Jadi intinya puisi itu harus punya makna ya. Nanti terserah puisinya tentang pendidikan, pokoknya harus ada maknanya. Nanti ketika saya tanya maknanya apa, silakan dijelaskan per kelompok. Oke? Ada yang ditanyakan dari sini? Nih, unsur ekstrinsiknya ada unsur biografi, merupakan latar belakang penyair. Penyair itu yang kalian sebagai pembuat itu namanya penyair ya. Penyair yang terkandung merupakan latar belakang penyair yang terkandung dalam puisi dan dirasakan oleh pembaca. Misalnya suasana kesedihan
meninggal. Mohon maaf, penyair itu adalah puisi dari dalam puisi itu tokohnya siapa? Seperti kalian membuat biografi, pasti kalau kalian mau membuat sebuah puisi ada apa unsur-unsur yang kalian lihat. Teman saya sedang sedih, saya akan membuatnya biografi tentang apa? Contohnya seperti ini, misalnya suasana kesedihan akibat keluarga meninggal, bisa. Yang kedua ada unsur sosial, berkaitan erat dengan kondisi masyarakat atau sosial saat suatu puisi dibuat. Yang ketiga ada unsur nilai, yaitu antara lain meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, budaya, politik, dan adat istiadat. Terserah kan nanti mau lihat mana. Pendidikan boleh, seni boleh, ekonomi boleh, budaya dan lain sebagainya. Wes, ada ditanyakan? Belum? Wes. Sekarang saya akan memberikan kalian contoh membaca puisi yang baik dan benar. Ya, silakan diperhatikan bisa. Oleh kanan kiri di HP tidak boleh. Silakan diperhatikan saya. Mulai sekarang boleh di dalam hati incer kelompok siapa saja untuk nanti di apa membuat puisi ya. Puisi kalau ini atau Google silakan mencari inspirasi yang ada di sekeliling kalian ataupun yang ada di rumah mungkin boleh temanya tentang pendidikan, seni, adat dan sebagainya. Oke, sekarang saya membacakan puisi. Silakan dilihat. Nanti kalau baca puisi yang sungguh-sungguh seperti saya tidak boleh sambil cengengesan ya. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapnya, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membasahi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikan setia kepada tirani, dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan? Sepanduk kumal itu, ya sepanduk kumal itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana melalui kendaraan yang melintas. Abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Silakan dibentuk kelompok yang ada tanyakan, Mbak Pino? Kelompok 7 ya, ada ditanyakan? Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibunda Putri Harita dari kelompok 4 yang beranggotakan Ika, Bintang Winiar, Celia Sagita, Riani, dan Maulana Iza. Saya akan membawakan puisi yang bertema G30S PKI, karya dari kelompok 4. Suara-suara rintihan terus terdengar. Kekejaman, pembunuhan, tak jelas di depan mata. Apa yang harus aku lakukan? Tragis.
keringat membasahi badan. Cucuran darah mengalir dari goresan-goresan luka. Hidup mati nyawa ini dipertaruhkan. Lapar dahaga tak pernah dihiraukan. Ku bawa senjataku dengan tangan penuh luka. Ku lawan musuh dengan semangat juangku. Kaki tak beralas kaki. Tubuh penuh luka, tanda kesediaan. Aku perjuangkan kemerdekaan. Aku lawan mereka yang berani menghadang. Meski tubuhku harus terhafal, kan ku terus perjuangkan kemerdekaan. Ulangan 2, sejauh ini baca puisinya bagus-bagus semua ya. Karena ada yang baru pertama kali baca puisi ya. Setelah saya kasih contoh dan ada beberapa teman yang menurut saya baca puisinya sangat bagus, besok bisa dibuat pembelajaran karena puisi itu hanya bukan sekedar teori atau pembuat, tapi juga harus bisa membaca di depan. Ya. Ulangan 2, hebat, bagus puisinya. Silakan nanti dikumpulkan ke Bu Nisa. Silakan beristirahat setelah ini karena nanti jam lain tidak ketemu saya, hati-hati di jalan. Ya. Besok ujian tanggal 21, kalau enggak tanggal 22, silakan belajar. Materinya adalah biografi dan puisi ada di LKS. Puisi ada di bab terakhir. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa pakai helm. Berdoa sebelum pulang